Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan untuk kita semua, khususnya yang hadir, mendapatkan apa yang dijanjikan di dalam hadis, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta sakinah, dan disebut-sebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya, dan mendapatkan doa kebaikan dari para malaikat. Allahumma amin. Dan kita memohon kepadanya agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Nas'alullaha ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa nas'alullaha ta'ala aidan as-sihhah fi ajsamina was-salamah wal afiyah was-sa'adah fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Baik. Kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Panduan Keluarga Sakinah yang disusun oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita melanjutkan di bab yang ke-11. Bab ke-11 yang membahas tentang hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Dan di bab yang ke-11 ini sudah kita sebutkan sebagian besarnya, tersisa pembahasan di akhir bab ke-11. Di poin A sudah kita bahas kewajiban istri taat kepada suami. Demikian juga di poin B yang sudah kita bahas kewajiban istri yang harus banyak bersyukur terhadap suaminya, terhadap pemberian dan kebaikan suami, dan tidak terlalu menuntut terlalu banyak terhadap suami. Itu poin B, dan sudah kita bahas. Demikian juga di poin C tentang kewajiban istri agar tetap tinggal di dalam rumahnya, mengurus rumah tangga dengan baik, kecuali di sana ada tuntutan-tuntutan secara syar'i yang mengharuskan dia keluar rumah, namun tetap adab-adab keluar rumah dilaksanakan, dijaga. Jangan sampai terjatuh kepada tabarrujul jahiliyah, bagaimana para wanita jahiliyah yang keluar rumah dengan tabarruj. Lalu yang berikutnya yang menjadi pembahasan kita, poin D pada pagi hari ini, kelanjutannya dari bab yang ke-11 di halaman 216. Yang punya buku silahkan bisa dilihat. Bab yang ke-11, hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri, bagian D. Istri harus berhias diri. Kewajiban seorang istri hendaknya berdandan untuk suaminya, bukan untuk suami orang lain, bukan untuk laki-laki lain.
Karena terkadang kita dapati, semoga Allah Ta'ala menjaga wanita muslimat, mukminat, terkadang kita dapati ada sebagian wanita muslimat semangat berdandan ketika keluar rumah, menampakkan kecantikannya di hadapan laki-laki di luar rumah, atau dinikmati kecantikannya oleh laki-laki di luar rumah, laki-laki asing, laki-laki orang lain. Sementara ketika di rumah bisa kita katakan tidak perhatian terhadap dandannya ataupun penampilannya. Ya, bahkan didapati tidak pernah berdandan di rumah. Tatkala keluar rumah baru dia menghias diri. Maka perbuatan yang seperti ini sangat disayangkan. Kalau sekiranya kecantikannya tersebut dinikmati oleh laki-laki yang lainnya, dan ini bisa membuahkan dosa, menimbulkan syahwat pada laki-laki asing, sehingga terdorong kepada perbuatan zina, na'udzubillah, dengan sebab memandang kecantikannya ataupun wajahnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melarang kita semua untuk tidak menempuh jalan-jalan perbuatan zina. Wala taqrabu az-zina. Ya, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu fahisyah, perbuatan keji. Nah, dari sini bisa kita dapati bahwasanya perbuatan keji itu bisa pada dua perkara tadi, baik itu zinanya ataupun wasilahnya. Karena kalau kita perhatikan ayat tadi, wala taqrabu az-zina, Allah Ta'ala tidak mengatakan wala taznu, jangan kalian berzina, tapi jangan mendekati zina. Sesungguhnya dia, nah kata-kata domir dia itu kembali ke zina atau kepada qaribuz zinanya, maka bisa pada dua-duanya. Jadi wasilah yang bisa mengantarkan kepada zina itu termasuk fahisyah, perbuatan keji di dalam Islam, fawahish. Demikian juga perbuatan zinanya, terlebih lagi perbuatan zinanya pasti dan jelas itu adalah fahisyah. Ya, maka dari itu fahisyah ini sebenarnya sebuah perbuatan yang menyebabkan banyaknya penyakit-penyakit baru bermunculan karena sebab fahisyah. Dan di antara bentuk fahisyah yang sangat jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra tadi adalah perbuatan zina ataupun yang bisa mendekatkannya ataupun wasilah-wasilahnya. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang, Nabi SAW menyebutkan ada 5 malapetaka. Aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak tertimpa 5 malapetaka tersebut. Dan yang pertama kali beliau sebutkan adalah perbuatan fahisyah. Ini merupakan sebab malapetaka pada umat, pada sebuah umat, pada sebuah kaum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lam tadhharil fahishatu fi qaumi qattun hatta yu'linu illa fasha fihimut ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah perbuatan fahisyah itu sudah tersebar luas bahkan terang-terangan, pacaran terang-terangan, jual beli zina terang-terangan, melainkan akan ditimpakan ke tengah-tengah mereka penyakit yang mematikan, bahkan penyakit-penyakit yang tidak pernah didapatkan orang-orang sebelum mereka. Penyakit-penyakit baru muncul. Kenapa? Fahisyah yang sudah tersebar luas, yang berkaitan dengan zina ataupun pengantarnya, wasilahnya, yang sering kita kenal saat ini dengan pacaran atau selingkuh katanya. Sudah punya pasangan, akan tapi pacaran lagi dengan pasangan orang lain ataupun dengan yang lainnya. Ini sebab malapetaka kata Nabi, salah satu dari 5 kata beliau. Salah satunya ini, yaitu perbuatan fahisyah. Makanya Allah Ta'ala mengatakan la taqrabuz zina innahu kana fahisyah.
Innahu, sesungguhnya perbuatan itu, apakah itu zinanya secara langsung ataupun hal-hal yang bisa mendekatkan kepada zina. Nah, salah satunya itu tadi karena banyaknya para wanita yang keluar rumah berdandan, lalu kecantikannya dinikmati oleh laki-laki di luar rumah. Akhirnya terjangkitlah penyakit syahwat yang ada di dalam dada kaum laki-laki. Dan mereka ingin melampiaskan itu. Syahwat itu harus dilampiaskan. Ya, sulit atau sebagian saja manusia yang Allah Ta'ala karuniai mampu mengendalikan syahwatnya kecuali kepada perkara yang halal. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwasanya kemaluan itu bisa berpahala. Sahabat pun bertanya, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu sadaqah. Apakah seorang yang melampiaskan syahwatnya bisa dapat pahala ya Rasulullah? Bisa. Seorang melampiaskan syahwat bisa dapat pahala ketika syahwatnya itu dia letakkan pada tempatnya. Nah, itu dia, dapatlah pahala, yaitu kepada pasangannya. Tapi ketika ditempatkan kepada selainnya, bukankah dia berdosa? Berdosa, kata Nabi. Nah, begitu juga ketika syahwatnya dia tempatkan kepada tempatnya, maka dia dapat pahala. Baik. Akan tetapi perbuatan sebagian wanita yang berdandan di luar rumah, seperti yang kita sebutkan tadi, hendaknya seorang istri berdandan di hadapan suaminya, jangan sebaliknya. Semangat berdandannya ketika keluar rumah. Bukan kita katakan enggak boleh. Boleh selama memang kecantikannya tersebut bisa terjaga dan tidak membuat fitnah. Bagaimana caranya? Sudah datang di dalam syariat Islam. Memberikan tata cara ataupun proteksi agar seorang wanita tidak tergolong tabarruj. Udah jelas, udah kita bahas sebagiannya. Bukan tidak boleh berdandan keluar rumah, tapi kecantikannya, dandanannya tersebut tidak menimbulkan fitnah ketika keluar rumah. Apakah harus memakai cadar? Khilaf para ulama dalam hal memakai cadar. Yang terpenting berusaha bagaimana caranya. Kalau memang memakai cadar itu dapat menghindarkan fitnah bagi laki-laki asing di luar rumah, maka disitulah hikmah disyariatkannya cadar itu, niqab itu. Ya, taib. Nah, maka di sini kata beliau yang poin D, sebagai hak suami yang wajib dipenuhi oleh seorang istri, istri harus berhias diri, berusaha selalu tersenyum. Ya, berusaha selalu tersenyum. Nah, sama seperti tadi. Ini nasihat ya. Kalaupun dikatakan kritikan ataupun menyinggung, saya tidak bermaksud menyinggung, tapi ini nasihat. Karena sungguhnya di dalam Islam yang namanya senyum itu dianjurkan. Tabassumuka li akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah, dapat pahala senyum. Nah, cuma untuk yang lawan jenis harus berhati-hati. Tapi untuk suami istri justru sangat disukai. Bahkan kalau bisa kebanyakan muamalah suami istri dalam rumah itu dipenuhi dengan senyuman. Jangan senyum-senyum sendiri ketika lihat HP. Ya kan? Ketika dipanggil sama pasangannya langsung melotot. Apa sih? Gitu ya. Tapi lihat HP senyum. Gitu. Ini aneh nanti. Ya. Jadi selalu tersenyum. Demikian juga seorang istri. Karena ini nasihatnya untuk istri, pembahasannya adalah kewajiban bagi seorang istri yang menjadi hak untuk suaminya, maka di antara kewajiban istri lebih banyaklah dia tersenyum kepada suaminya. Jangan lebih banyak tersenyum ketika di luar rumah, di dalam rumah itu dikit senyumnya. Karena sungguhnya orang yang paling dekat dengan kita itu yang lebih berhak, lebih aula, lebih utama mendapatkan kebaikan dari pasangannya. Taib. Dan tidak bermuka masam di hadapan suami. Jadi berusahalah untuk tersenyum.
tersenyum di hadapan suaminya. Kalau dikatakan, bagaimana Ustadz susah, apakah harus dipaksa? Ya seperti yang pernah kita bahas, akhlak mulia itu ada dua. Ada yang memang bawaan tanpa susah payah, itu memang muncul pada dirinya. Tapi ada yang memang harus diusahakan, dibiasakan. Semua kita seperti itu. Ada yang memang bawaan, sebab bawaannya bisa unsur genetik, bisa memang karunia Allah Subhanahu wa taala pada orang tersebut. Yang satu lagi memang ada usaha. Ya, dia harus berusaha, takhalluq untuk berakhlak tadi. Taib. Kita bacakan di sini kata beliau, seorang istri tidak boleh meremehkan kebersihan dirinya. Sebenarnya sama juga, seorang suami juga demikian, tapi ini bahasanya untuk istri, kewajiban untuk istri. Ya, seorang istri tidak boleh meremehkan kebersihan dirinya. Jadi berupayalah untuk menjaga kebersihan dirinya. Ya, sehingga ketika dia dekat dengan suaminya, suaminya pun mencium aroma yang harum dari tubuhnya. Nah, ini sedekah. Nah, ini menyenangkan dan menggembirakan dan menambah rasa cinta di dalam hati suaminya. Sebab kebersihan adalah bagian dari keimanan. Ya, belum lagi ada tinjauan yang lainnya yang berkaitan dengan iman. Ya, dan ini merupakan pondasi kehidupan orang-orang beriman itu sendiri. Mereka berupaya untuk meningkatkan keimanan mereka dengan cabang-cabang iman itu sendiri. Cabang-cabang iman itu kan sangat banyak. Di antaranya perkara-perkara kesucian, toharoh. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariqi. Dan cabang iman yang paling rendah menyingkirkan sesuatu yang bisa menghalangi jalan, bisa mengganggu di jalan. Apakah jalan umum ataupun jalan-jalan yang ada di rumah? Kan rumah ada jalannya kan? Enggak mungkin barang semua, masa loncat-loncat. Ya ada jalannya. Itu bagian dari iman. Sehingga orang-orang di dalam rumah itu mudah untuk melewati jalan-jalan yang ada di rumah. Nah, ini merupakan tugas semuanya, akan tetapi peran istri sangat dominan di dalam hal kebersihan di dalam rumah, sehingga dia membersihkan rumahnya yang berantakan, berserakan, kemudian dia rapikan, dia singkirkan, sehingga suaminya ataupun anak-anaknya bisa berjalan dengan tenang dari kamar ke kamar yang lainnya, dari satu ruangan kepada ruangan yang lainnya. Ini iman, keimanan seperti ini. Ya, secara umum kebersihan, secara umum kerapian, ketertiban itu sangat disukai dan bagian dari iman. At-tuhur syatrul iman. Taib. Demikian juga kebersihan badan, kebersihan diri, kebersihan pakaiannya. Benar bahwasanya aktivitas seorang istri atau seorang ibu di dalam rumah itu terkadang membuat dia lupa untuk berbenah diri. Karena saking disibukkan dengan ya aktivitas rumah tangga dengan beres-beres, bersih-bersih lah. Sehingga dia terkadang hampir berjam-jam, bahkan bisa dikatakan hampir seharian ya, ngurus kasur, dapur, ngurus anak kan begitu kan, atau membersihkan ini, bersihkan itu, bersihkan, sehingga saat kepulangan suaminya dia pun belum bersiap-siap dengan ya dandanannya, dengan kebersihannya. Maka yang paling terpenting adalah bagaimana seorang istri berusaha untuk memanajemen itu semua, mengatur itu semuanya. Karena yang paling penting bukanlah seorang itu hanya sebatas condong dan mengandalkan satu bagian dari kewajiban saja. Artinya apa? Tidak boleh kita menjadikan satu kewajiban kita sebagai alasan untuk membatalkan kewajiban yang lain, itu enggak boleh. Azan dikumandangkan, ya, kemudian kita mengatakan aku kan lagi ngerjakan yang ini,
Nah kan begitu kan? Nah maka susunlah waktu. Bagilah waktu tersebut sehingga masing-masing pemilik hak bisa mendapatkan haknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW melalui Salman yang dia mengatakan, fa'ati kulla dzi haqqin haqqahu. Berikanlah pemilik hak itu masing-masing haknya. Jadi kita berikan semuanya. Seorang istri berikan masing-masing semua haknya. Hak anaknya dia tunaikan, hak rumahnya dia tunaikan, ya. Kemudian hak untuk dirinya juga dia tunaikan. Karena setiap orang itu punya kewajiban untuk dirinya sendiri, merawat dirinya, menjaga dirinya. Jangan sampai mencederai dirinya sendiri, menelantarkan dirinya sendiri, itu tidak boleh. Ya, demikian juga suaminya punya hak yang wajib untuk dia tunaikan. Taib, ini berkaitan dengan kebersihan. Jadi hendaknya dia, seorang istri tadi, berusaha untuk menjaga kebersihan, terutama kebersihan diri di hadapan suaminya, karena kebersihan ini bagian dari keimanan. Ia harus selalu mengikuti sunnah seperti mandi, ya. Jadi menghadap suami atau tatkala bersama suaminya, bertemu dengan suaminya dalam keadaan sudah segar, sudah mandi, sehingga sang suami pun merasakan kesegaran bersama ataupun di dekat istrinya. Ataupun memakai parfum, memakai wangi-wangian. Adapun di dalam rumah, maka silahkan seorang istri menggunakan parfum yang harum. Adapun ketika keluar rumah, maka hati-hati. Wanita yang menggunakan parfum keluar rumah, Nabi menyamakannya seperti wanita penzina. Bahkan Nabi SAW pernah memerintahkan seorang wanita yang hendak berangkat ke masjid, akan tetapi dia menggunakan parfum. Lalu Nabi SAW memerintahkan dia untuk kembali ke rumah, mandi sebagai mandi janabah, seperti dia mandi janabah, baru dia kembali lagi ke masjid untuk menghilangkan aroma parfumnya tersebut. Karena seorang wanita yang keluar rumah menggunakan parfum yang sangat harum, yang mampu tercium oleh laki-laki yang dia lewati, maka sungguhnya fahiya zaniyah, kata Nabi. Wanita tersebut adalah wanita penzina, na'udzubillah. Disamakan seperti wanita pelacur, walaupun dia tidak melakukan perbuatan zina tersebut. Taib. Adapun di dalam rumah, di hadapan suami atau di dekat suami, justru ini sangat disukai. Dalam keadaan bersih, mandi, lalu dia menggunakan parfum, ini sangat disukai. Karena umumnya laki-laki atau umumnya manusia suka dengan yang harum-harum, ya, suka dengan yang wangi-wangi. Ini umumnya. Kalau ada manusia yang nggak suka dengan yang wangi-wangi, dengan yang harum-harum, lebih suka yang tengik-tengik misalnya, yang bau-bau. Ini bisa diperiksa sama Pak Dokter nanti. Ya, ini umum. Bahkan malaikat sekalipun itu terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam. Apa yang mengganggu anak Adam? Bau tak sedap. Makanya Nabi SAW pernah mengumumkan di masjid beliau, Masjid Nabawi, pada waktu itu. Dan ini menjadi adab di dalam masjid sampai akhir zaman. Man akalal basal, ya, wathawm wal qurath fala yaqrubanna masjidana fa innal malaikah tata'adza, ya, bima yata'adza banu Adam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang baru saja makan bawang merah, bawang putih atau qurath, bawang yang kayak apel itu, nah, bawang apa namanya? Bawang bombay kah itu, ya, bawang bombay atau bawang bakung, bawang itulah, bawang, pokoknya jenis bawang. Siapa yang baru makan bawang, apapun jenisnya, kata Nabi SAW, maka jangan dekati masjid kami, maksudnya Masjid Nabawi, karena malaikat terganggu. Malaikat terganggu dengan bau dan aroma bawang tersebut. Kalau ketika makan memang enak kan begitu, ya, tapi kalau untuk selainnya itu kan tidak enak itu. Malaikat terganggu dengan aroma, dengan bau seperti itu, sebagaimana anak Adam pun terganggu. Jadi justru ketika ke masjid, kaum laki-laki, yang kaum bapak-bapak ini, yang rijal, nah disinilah diharapkan mereka untuk berwangi-wangi. Selain tadi juga di hadapan istri.
ya, di hadapan istri. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara yang sangat beliau cintai, yang beliau sukai adalah parfum. Ya, beliau 3 dijadikan aku cinta pada 3 hal kata beliau. Parfum, salat, dan wanita. Nah, gitu ya. Jadi kalau nggak bisa memperbanyak istri, ya perbanyak parfum dulu lah. Sama perbanyak salat. Nah, beliau senang memperbanyak salat, panjangkan salatnya. Bahkan penyejuk pandanganku itu adalah salat. Bahkan sebelum salat beliau akan katakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Bilal, senangkan kami, istirahatkan kami dengan salat. Jadi istirahatnya orang beriman itu pas waktu salat, itu istirahat kita. Maksudnya apa? Istirahat dari kelelahan dunia. Dunia ini melelahkan. Mikirin ini, mikirin itu, ya kan? Mikirin bisnis aja pusing. Enggak laku-laku ini ya. Pusing kan begitu? Masuk waktu salat, itu istirahat kita. Lepaskan semua dunia. Tapi terkadang itu sulit. Lagi sholat, ingat terus. Aduh, belum di enter. Ya kan? Aduh, belum ditransfer. Aduh. Nah, begitu dia. Taib ya. Jadi demikian. Jadi salah satu yang dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah wangi-wangian, parfum. Nah, begitu juga seorang istri hendaknya menjaga aromanya ataupun ya penampilannya di hadapan suaminya dengan memakai minyak wangi ataupun parfum dan merawat tubuhnya agar selalu berpenampilan bersih, ya, serta harum di hadapan suami. Tapi ingat ya bahwa berpenampilan bersih, harum, ya, ataupun merawat tubuh yang dimaksud di sini bukanlah yang dimaksud harus mengeluarkan dana yang besar. Kadang ada sebagian memahami, ya mana uangnya Ustaz? Suami saya saja nggak cukup uangnya untuk ya merawat diri istrinya. Kan yang kita maksud sini bukan merawat diri itu dengan apa namanya? Apa babak belur itu nah? Badannya dibuat babak belur kan? Lulur, bukan babak belur kah? Kan bukan hanya itu yang dimaksud, dan Nabi SAW juga atau para ulama bukan itu yang dimaksud. Itu kan bagi yang mampu. Tapi kalau misalnya tidak mampu dengan level seperti itu, kan ada cara-cara yang lain, yang sederhana, yang itu bisa masuk kategori bersih. Bersih, ada bahan-bahan itu yang sederhana lah, ya, yang cukup lah, yang cukup artinya ya sesuai dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada suaminya. Jangan justru menuntut balik, mas menuntut berpenampilan, mana fulusnya gitu ya. Ya dengan sesuatu yang biqadri istita'ah. Kan Allah Ta'ala mengatakan dalam surat At-Taghabun, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan semampunya. Seorang istri taat kepada suami memerintahkan dia untuk berpenampilan yang baik, menarik, ya sesuai kemampuan. Karena mentaati suami itu sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Ta'ala karuniakan, pergunakanlah itu semampunya. Insyaallah bisa. Ya, insyaallah bisa. Taib. Maka yang demikian itu kata beliau menyebabkan terus berseminya cinta kasih antara keduanya, dan kehidupan ini akan terasa nikmat. Berhias untuk suami dianjurkan selagi dalam batas-batas yang tidak dilarang oleh syariat Islam. Nah, ini perlu difahami. Berhias yang dimaksud di sini di hadapan suami, ya, bukan pada pelanggaran-pelanggaran syariat, tapi masih berada pada koridor syariat, batasan-batasannya, enggak melampaui batas. Ya, yang dilarang di dalam syariat seperti mencukur alis, bukan sampai disuruh mencukur alis, bukan. Makanya tadi kita katakan merawat diri juga yang dimaksud dengan perawatan yang dia mampu. Atau belajarlah dari orang tua kita dulu memanfaatkan bahan-bahan yang sederhana, kan bisa. Ya, dari bahan-bahan sederhana, bahan-bahan dapur mungkin masih bisa kan begitu. Ya, atau bahan yang mudah didapati, yang natural, yang mungkin dari tumbuh-tumbuhan dan semisalnya. Adapun berhias untuk suami akan tapi sampai kepada pelanggaran syar'i seperti mencukur alis,
mutanammisat. La'anallahu al-mutanammisat. Allah melaknat wanita yang mutanammisat, yang mencukur alisnya. Nah, gitu ya, dicukur alisnya kemudian dikasih kayak garis-garis begitu ya. Nah, begitu. Lalu dikasih agar dia mirip seperti alis. Nah, ini justru terlaknat yang seperti ini. Tidak boleh mencari ridho suami, akan tetapi mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suaminya menyuruhnya supaya kamu cantik, terlihat elok, ya, bagus, mantap, cukur aja alismu. Kayak itu nah, kan begitu. Kayak artis-artis. Nah, tidak boleh mentaati perintah suami yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Innamat ta'ah fil ma'ruf." Ketaatan kepada makhluk itu dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat. Nah, demikian juga walaupun suami tidak memerintahkan, lalu inisiatif seorang istri untuk berdandan dan mempercantik diri di hadapan suami dengan mencukur alisnya, maka ini termasuk pelanggaran. Jangan beralasan, kan tujuan saya untuk menyenangkan suami. Enggak boleh. Menyenangkan suami dalam pelanggaran syariat Allah, maka sama saja ini adalah perbuatan maksiat. Ya, bahkan sampai kepada berhubungan intim, enggak boleh. Ketika sang suami memaksa ataupun dengan kerelaan si istri melakukan pelanggaran dalam hubungan intim, kan ada pelanggarannya. Ya. Semisal melalui dubur, kalau dari arah mungkin enggak apa-apa, tapi pada tempatnya, harfnya. Tapi kalau pada knalpotnya enggak boleh. Ya, itu tidak boleh, haram. Yang termasuk perbuatan kufur dan maksiat besar. Ataupun menggauli istrinya ketika sedang haid. Nah, ini kan pelanggaran dalam hubungan intim. Jangan beralasan ingin menyenangkan suami, mencari ridho suami, tapi dalam pelanggaran syariat, membuat Allah Ta'ala murka, justru ini kemaksiatan. Ataupun menyambung rambut, ya, wasilah ataupun mustausilah. Allah Ta'ala melaknat yang menyambung rambut atau minta disambungkan. Ya, dulu pernah seorang ibu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta fatwa ataupun jawaban kepada Nabi tentang anak perempuannya yang akan dia nikahkan, akan tetapi tertimpa penyakit yang mengakibatkan rambutnya itu banyak rontoknya. Lalu dikumpulkan sama si ibunya rontoknya tadi, karena ini mau menikah dia, nanti kurang cantik. Dikumpulkan dan ingin dia sambung. Jadi dulu udah ada teknik nyambung rambut dulu. Mau dia sambung, tapi datang dulu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, anak perempuan saya ini mau menikah dalam waktu dekat. Tapi terkena satu penyakit yang rambutnya itu rontokan. Bolehkah aku sambung lagi rambutnya ini? Tidak boleh, kata Nabi. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan. Nah, gitu ya. Termasuk juga ini istilah kita sekarang apa? Rambut palsu. Itu nyambung namanya. Nyambungkan rambut palsu. Enggak boleh menggunakan itu. Ya, rambut palsu. Itu masuk kategori menyambung rambut, ini perbuatan terlaknat. Baik. Bahkan sampai kondisi seperti itu tidak dibolehkan oleh Nabi, padahal rambutnya sendiri. Ya kan? Itu rambutnya sendiri. Lalu bagaimana, oh Ustaz, ini kan dari bahan halal, dari rambut jagung. Mau rambut jagung, mau rambut kucing sekalipun, dari hewan yang halal, ini ada sudah di masa Nabi, rambutnya sendiri yang rontokan mau disambung, enggak boleh, kata Nabi, terlaknat menyambung rambut. Udah apa adanya seperti itu. Ya, karena memang ini sudah keputusan di sisi Allah Subhanahu